Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Empap, nama saya Muhammad Julfadli Lubis, NPM 1914370377. Di sini saya ingin menyampaikan materi digital forensik, di mana digital forensik ini merupakan cabang ilmu komputer yang sangat penting bagi penelitian dalam memecahkan suatu penyidikan tertentu. Nah, sebelum kita memasuk digital forensik, saya akan menjelaskan beberapa princi apakah digital forensik itu. Ilmu forensik. Ilmu forensik merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang berhubungan dengan bukti hukum yang ditemukan dalam komputer maupun media penyimpanan secara digital. Nah, banyak juga bidang ilmu kejahatan atau kriminal untuk suatu kepentingan hukum dan keadilan, di mana ilmu inilah yang disebut dengan forensik atau penyelidikan. Dan dengan adanya penyelidikan atau investigasi terhadap kasus tertentu, maka forensik ini sangat penting, di mana forensik ini dapat mengumpulkan bukti-bukti berupa data yang berada di sebuah komputer dalam relevansinya dengan personal hukum yang tengah diselidiki. Nah, Sobat Umpap, meskipun paling sering dikaitkan dengan penyelidikan dari berbagai kejahatan komputer, sebenarnya komputer forensik ini juga dapat digunakan dalam proses sipil, disiplin ilmu yang melibatkan teknik yang sama dan prinsip-prinsip untuk pemulihan data, tetapi dengan pedoman tambahan dan praktek yang direncanakan untuk membuat hukum jejak audit. Bukti investigasi forensik komputer biasanya tunduk dan pada pedoman dan praktek dari bukti digital lainnya. Ini juga digunakan dalam kasus besar yang digunakan dalam kasus-kasus besar secara luas dan sistem pengadilan. Bahkan Amerika Serikat dan benua Eropa sering menggunakan digital forensik dalam pemecahan penyelidikannya. Nah, Sobat Umpap, selain kita membahaskan definisi digital forensik, tidak lengkap kita tidak membahas tentang tujuan dari digital forensik itu. Nah, tujuan dari digital forensik itu, yang pertama, melakukan suatu penyidikan berstruktur dan sistematis di dalam pencarian data-data yang ada untuk mendapatkan apa yang sebenarnya terjadi pada komputer atau kasus yang sedang ditangani oleh para digital forensik. Yang kedua, digital forensik berguna juga untuk bertanggung jawab untuk mengamankan dan menganalisis bukti digital serta memperoleh berbagai fakta yang objektif dari sebuah kejadian atau pelanggaran keamanan dari sistem informasi itu. Yang selanjutnya, nah, berbagai fakta dari pencarian digital forensik inilah yang terusnya digunakan sebagai bukti dalam proses pelaksanaan hukum tersebut. Nah, kalau di sini sobat-sobat, saya ingin memberikan contoh kasus yang sudah dipecahkan oleh menggunakan digital forensik. Contohnya pada kasus pengeboman di Mega Kuningan. Setelah pengeboman di Mega Kuningan, setelah itu pada tanggal 29 September 2009, Polri akhirnya membedah isi laptop Nordin M-Top yang ditemukan dalam penggerebekan di Solo.
Dari hasil digital forensik itulah dapat ditemukan bukti bahwa terungkapnya video rekaman kedua pengantin dalam ledakan bom di Mega Kuningan, yaitu Dani Dwi Permana dan Nana Ichwan Maulana sebagai pelaku pengeboman. Nah, mungkin adapun itu tadi contoh dari pendidikan digital forensik yang saya sampaikan. Mungkin kita sebagai mahasiswa mungkin ingin tahu bagaimana sih pembagian atau tahap-tahap untuk melakukan pendidikan di digital forensik. Tahap-tahapnya atau bagian-bagian dalam pendidikan digital forensik itu, yang pertama, yang paling utama adalah pengumpulan data. Sobat Umpap, pengumpulan data ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai sumber yang aktual dan valid. Karena pengumpulan data ini bersifat urgen atau penting. Dan bagaimana caranya? Data-data ini, seluruh data ini terhimpun dengan baik dan sempurna. Yang kedua, pengujian. Pengujian ini mencakup suatu proses penilaian dan memilih berbagai informasi yang sesuai dari semua data yang telah dikumpulkan. Nah, maksudnya Sobat Umpap, kita memilih data-data yang sudah kita kumpulkan tadi, kemudian kita ujikan data tersebut apakah sudah enkripsi atau belum. Nah, yang ketiga, analisis. Nah, Sobat Umpap, analisis ini dapat dilakukan berbagai pendekatan metode. Mencakup banyak kegiatan seperti mengidentifikasi atau user pengguna yang terlibat secara langsung maupun tak langsung, seperti kejadian, lokasi, komponen, perangkat, dan mempertimbangkan bagaimana semua kejadian dan bukti-bukti data ini terhubung dan mendapatkan kesimpulan akhir. Nah, yang keempat, dokumentasi dan laporan atau dalam penyajian presentasi bukti digital. Dalam penyampaian penyajian presentasi bukti digital ini, biasanya para forensik atau polri harus mendapatkan persetujuan dari humas kepolisian. Tujuan agar penyajian bukti ini tersebut menghadirkan informasi yang benar, akurat, dan dapat dipercaya, karena sudah mendapatkan persetujuan dari humas kepolisian untuk menyampaikan bahwa dokumentasi dan laporan ini sesuai dengan pengumpulan data yang ada. Nah, Sobat Umpap, kenapa forensik itu penting? Karena semakin meningkatnya kasus kejahatan ilegal dan maraknya berita penyebaran hoaks di Line, Messenger, WhatsApp, dan lain-lain. Dengan begitu, artinya bahwa sangat dibutuhkan ahli-ahli digital forensik untuk menangani kasus-kasus pasca insiden yang memerlukan beberapa bukti digital. Nah, selain mengidentifikasi bukti langsung sebuah kejahatan, forensik digital dapat digunakan untuk mengkonfirmasi hubungan antara tersangka dan kasus tertentu. Seperti mengkonfirmasi alibi atau pernyataan-pernyataan untuk memahami niat mengidentifikasi sumber, misalnya dalam kasus hak cipta, pelanggaran hak cipta. Digital forensik bisa mengetahui apakah ini melanggar hak cipta atau tidak. Ruang lingkup digital forensik sebenarnya sangat-sangat luas, Sobat Umpap.
dibandingkan dengan pengetahuan forensik lainnya, di mana bagian ilmu forensik lain dirancang untuk menjawab pertanyaan yang relatif sederhana, sering melibatkan garis waktu atau hipotesis yang kompleks. Nah, sobat Umpap, sebenarnya penting bagi kita untuk mengenal lebih dalam legalitas dari logistik forensik itu. Kenapa? Karena forensik sebagai salah satu ilmu bantu dalam sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia. Seperti yang saya bilang dari awal tadi, forensik itu sangat penting karena suatu kejahatan atau kasus dapat diselesaikan dengan bukti-bukti digital yang ada. Karena zaman milenial ini sudah banyak teknologi-teknologi yang dapat mendukung penyajian digital forensik. Kejahatan-kejahatan itu dapat terekam sendiri oleh maupun CCTV atau langkah-langkah kejahatan itu. Misalnya, kejahatan itu menggunakan kasus pembohongan atau perjudian. Itu menggunakan laptop atau HP. Itu dapat kita ketahui melalui digital forensik. Data-data itu kita kumpuli. Itulah tugas dari para digital forensik. Itulah mengapa sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia itu sangat penting menggunakan digital forensik. Nah, selain diperlukan legalitas untuk mengatur mengenai prosedur pemeriksaan yang nantinya dari hasil pemeriksaan tersebut dapat membuat terang suatu permasalahan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronika. Nah, itulah tadi mungkin digital forensik ini sebenarnya ilmu forensik yang sangat penting dalam penanganan kasus-kasus atau kriminal-kriminal yang dapat diselesaikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Mungkin sekian dari penyampaian dari saya tentang digital forensik. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.